Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjabarkan yang akan menjadi topik utama kita pada kali ini, yaitu teh yogurt. Adapun kelompok kita pada kali ini adalah yang pertama ada Nifsa Hanifah Syafaat. Hai Nifsa. Hai, hai. Yang kedua ada Fauzi Rialdi. Say Hai. hello. Yang ketiga ada Rabiatul Fitri. Hai. Selanjutnya ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Novel Gislainini, dan yang terakhir ada Dwi Faiza Alivia. Hai. Baik, segitu perkenalan singkat dari kelompok 2. Selanjutnya ada kata pengantar yang akan disampaikan dan langsung akan disampaikan oleh Nifsa Hanifah. Kepada Nifsa, dipersilahkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua kata-kata selaku kata pengantar. Yang pertama saya ucapkan rasa syukur sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan, dosen ADL Sabeta via SMSI, orang tua, serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Selanjutnya meningkat pada bab 1, yakni pendahuluan. Pada pendahuluan ini saya akan menjabarkan latar belakang. Latar belakang kami memilih produk teh yogurt ini, yang pertama, karena minimnya usaha minuman modern yang sehat di kalangan masyarakat saat ini. Dan selanjutnya, kami melihat peluang usaha yang besar karena teh yogurt ini belum ada di sekitar daerah Sumatera Barat. Selanjutnya, visi serta misi dari teh yogurt ini. Misi kami yang pertama adalah menjadi usaha minuman yang dapat mengubah tren dari minuman instan ke minuman yang lebih sehat. Selanjutnya, misi kami memperkenalkan produk inovasi ini kepada seluruh lapisan masyarakat, memberikan kepuasan kepada pelanggan, menciptakan minuman dengan kualitas unggulan, serta disukai masyarakat, serta menciptakan minuman sehat dengan harga terjangkau, serta mencapai target penjualan. Berikutnya ada analisis strength, worth, weakness, opportunity, and threats yang dapat dilihat satu persatu, akan tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjabarkannya secara detail. Meningkat ke bab 2, yakni deskripsi usaha. Bidang usaha yang akan kami jalankan ini dalam bidang boga, khususnya dalam kategori minuman. Jenis produk yang akan kami tampilkan pada pasar adalah barang minuman berbahan dasar dari teh dan yogurt. Selanjutnya, keunggulan atau keunikan serta inovasi produk ini adalah kegunaannya sebagai minuman dengan yang dapat menghasilkan energi yang cukup untuk beraktivitas sehari-hari. Keunggulannya yakni terdapat pada kualitas bahan serta kemasan. Selanjutnya, keunikan atau inovasi dari produk yakni terdapat pada tekstur serta kemasan yang dibentuk dengan unik dan semenarik mungkin. Selanjutnya, lokasi usaha kami akan memasarkan produk kami di area kampus dan sekitarnya. Selanjutnya, waktunya adalah pada hari Senin sampai Jumat. Dalam pengerjaan ini kami akan bagi masing-masing dengan anggota kelompok dimulai dari pukul 9:40 lewat 40 hingga jam 3 sore. Serta dampak usaha terhadap lingkungan adalah kami sangat memperhatikan limbah produksi dengan baik, mendaur ulang apabila terdapat limbah plastik, dan berkontribusi pada lingkungan dengan cara memberitahu pelanggan kami agar tidak buang sampah sembarangan. Seperti itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Setelah penjelasan yang telah disampaikan oleh Nisa, pembahasan selanjutnya mengenai bidang usaha minuman ini adalah akan disampaikan oleh Rabiatul. Kepada Rabiatul, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Novelin. Materi selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu resiko bisnis dan pengelolaan. Resiko yang pertama yaitu resiko strategik, di mana kurang ditetapkannya strategi yang baik saat melakukan kegiatan produksi maupun pemasaran, sehingga proses pengembangan usaha ini tidak berjalan efektif dan efisien.
Pengelolaan resiko ini yaitu dengan menetapkan strategi yang baik sebelum memulai usaha. Lalu resiko yang kedua yaitu resiko kepatuhan, di mana ada kemungkinan ada anggota yang melanggar atau tidak sengaja berbuat kesalahan sehingga melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam kelompok usaha ini. Pengelolaannya yaitu dengan menetapkan aturan yang ketat dan memberikan sanksi agar anggota kelompok takut untuk berbuat kesalahan. Lalu risiko yang ketiga yaitu risiko operasional, di mana risiko ini mungkin terjadi saat adanya kesalahan teknik seperti alat rusak, salah bahan, dan lain-lain. Pengelolaan risiko ini yaitu anggota kelompok harus bekerja sesuai dengan teknis yang berlaku. Lalu risiko yang keempat yaitu risiko finansial, di mana adanya kemungkinan usaha pertama ini belum banyak dilirik oleh konsumen, sehingga mungkin tipis atau tidak adanya keuntungan yang didapat. Pengelolaannya yaitu dengan mempromosikan usaha lewat sosial media, brosur, banner, mulut ke mulut, agar bisnis ini banyak dilirik oleh konsumen. Lalu risiko yang terakhir yaitu risiko reputasi, di mana risiko ini muncul akibat kesalahan dari anggota yang menyebabkan buruknya nama usaha. Pengelolaannya yaitu menetapkan sanksi dalam kelompok agar anggota takut untuk berbuat kesalahan. Lalu ketiga tentang rencana pemasaran. Yang pertama target konsumen. Target konsumen pada usaha ini yaitu semua kalangan masyarakat. Karena pada umumnya masyarakat suka minuman teh, oleh karena itu kami menargetkan produk kami dapat dinikmati oleh semua kalangan. Lalu yang kedua wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran untuk target utama pasar kami yaitu yang dekat dengan daerah produksi, yaitu Sumatera Barat. Dalam situasi COVID-19 seperti sekarang ini, kami memfokuskan pemasaran melalui media sosial yang tidak menutup kemungkinan semua daerah dapat kami jangkau dengan gencar berpromosi. Yang ketiga yaitu situasi persaingan. Saat ini mencari produk minuman sehat agak sulit. Minuman sehat cenderung terlihat kurang menarik dan berkelas jika disandingkan dengan inovasi dari minuman modern seperti minuman yang mengandung boba, jelly, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami menciptakan inovasi baru dalam minuman sehat, yakni teh yogurt. Yang keempat yaitu jumlah dan harga produk. Pada kali ini kami menetapkan harga jual teh yogurt untuk per botolnya yaitu 10.000 per botol. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Rabiatul. Di sini kita sudah melihat bahwa produk yang akan dipasarkan terbilang sangat murah dan sangat terjangkau. Dan pembahasan selanjutnya akan saya sendiri yang menjabarkan, yaitu tentang rencana produksi. Pada rencana produksi ini, saya akan menjelaskan tentang bahan baku, alat dan teknologi, dan kemasan. Yang pertama ada bahan dari produk yang akan dipasarkan. Yang pertama ada kuning telur, adapun kuning telur ayam ataupun bebek. Yang kedua gula pasir, yang ketiga teh bubuk, yang keempat air panas yang sudah mendidih, dan selanjutnya ada kayu manis bubuk, selanjutnya ada jeruk nipis, susu kental manis, yogurt, dan jahe. Jahe adalah bisa dipakai ataupun tidak. Selanjutnya ada alat dan teknologi yang dipakai untuk produksi. Yang pertama ada meja untuk mempersiapkan alat-alat, yang kedua ada kompor gas, ketiga selang kompor dan regulator, yang keempat tabung gas, yang kelima gelas saji, yang keenam panci, yang ketujuh sendok, selanjutnya ada piring kecil, selanjutnya ada pisau, talenan, whisk mixer atau pengadu, gelas adonan, tisu atau lap kain, dan saringan teh. Adapun proses produksi yang akan menjadikan produk ini dan akan siap untuk dipasarkan adalah, yang pertama adalah siapkan secangkir air seduh teh yang sudah mendidih, dan jika bisa ditambah dengan teh sebagai bahan opsional. Yang kedua ada siapkan gelas yang berbeda, kemudian aduklah gula pasir secukupnya dengan kuning telur dari ayam kampung atau bebek. Yang ketiga, aduklah gula dan kuning telur hingga merata dan berwarna putih atau sedikit berbusa. Yang keempat, setelah adukan menyatu dan berwarna putih dan berbusa juga, masukkanlah air seduhan teh yang telah disiapkan di awal. Cara selanjutnya yaitu pengolahan yang kelima, ada campurkan susu kental manis sebagai penikmat rasa secukupnya, dan yang terakhir adalah campurkan sedikit perasan air jeruk dan ditambahkan yogurt sebagai ciri khas utama dari produk yang akan kami tawarkan. Adapun kegiatan produksi pada kali ini yang kami targetkan yaitu perharinya sebanyak 25 gelas, kemudian
kami melayani sistem pre-order, tetapi pada kondisi COVID-19 ini mungkin dibatasi untuk pemasarannya. Maka kapasitas penjualan kami sesuaikan dengan jumlah pesanan yang masuk. Selanjutnya pembahasan yaitu tentang rencana manajemen yang akan disampaikan oleh Fauzi Riyaldi. Kepada Fauzi, disilahkan. Baiklah pada bab yang ini, bab yang kelima tentang manajemen. Yang pertama bentuk usaha. Bentuk usaha kami ini adalah bentuk usaha UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah di bidang minuman atau kuliner. Dalam pengembangan usaha ini kami membentuk 4-5 orang anggota yang ditentukan setiap anggotanya bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing. Yang selanjutnya struktur organisasi kami ini, yang pertama diketuai oleh Nifsa Hanifah Syafaat. Yang selanjutnya ada 4 orang anggota. Yang pertama Rabiatul Fitri sebagai bagian produksi dan penjualan. Selanjutnya saya sendiri, Fauzi Riyaldi, sebagai bidang produksi dan penjualan juga. Dan Nafilin Giska sebagai bidang keuangan, penjualan serta produksi. Dan Dwi Faiza Alivia sebagai bagian produksi dan penjualan juga. Rencana UMKM ini bermitra kepada GoFood ataupun online shop karena pandemi COVID-19. Kami akan menggunakan aplikasi belanja tersebut. Karena keuntungan yang bisa kita dapatkan yaitu menjangkau banyak dengan GoFood. Oke, lanjut kepada moderator. Baiklah, untuk kesempatan selanjutnya ada rencana keuangan yang akan disampaikan oleh Dwi. Kepada Dwi, dipersilahkan. Oke, saya akan membahas mengenai rencana keuangan. Yang pertama, kebutuhan investasi dan modal kerja. Anggaran dana bahan baku. Terdapat dengan harga total Rp339.000. Anggaran alat atau teknologi dengan total Rp2.233.000. Selanjutnya, prediksi arus kas dan rencana laba atau rugi. Karena terjadinya COVID-19, kami akan memperkirakan 20 per botol penjualannya per hari. Maka 20 botol dikali 10.000 menghasilkan 200.000. Prediksi arus kas keluar per hari, modal produk makanan, 1 gelas dengan keuntungan 40% dikali 10.000, yaitu 4.000. Modal per gelas Rp6.000. Modal penjualan per hari, 6.000 dikali 20 pieces, yaitu Rp120.000. Yang ketiga, perhitungan laba atau rugi. Total pendapatan dikurang total pengeluaran, Rp200.000 dikurang Rp120.000, yaitu Rp80.000 per hari. Dan dikali 30 hari menghasilkan Rp2.400.000. Penjualannya, prediksi penjualan per hari Rp200.000, prediksi penjualan per bulan Rp6 juta. Selanjutnya, bab 7 yaitu penutup. Kesimpulannya. Kesimpulan dari pemaparan usaha yang bernama Yoti di atas bahwa usaha kami ini memiliki keunikan pada cita rasanya, yaitu rasa manis, tekstur cair, dan kental saat diminum, sehingga produk ini tidak membosankan saat dikonsumsi. Kami juga memperhatikan kualitas dan dari bahan-bahan yang digunakan, mulai dari bebas bahan pengawet kehigienisan, mengandung gizi yang diperlukan tubuh, serta menggunakan bahan yang masih fresh. Kami berharap dengan adanya tugas kewirausahaan ini dapat memotivasi mahasiswa, serta masyarakat lainnya untuk mengembangkan bisnis. Oke, kembali lagi dengan moderatornya. Baik, setelah dijelaskannya penjabaran yang begitu panjang lebar oleh rekan-rekan saya, di sini dapat disimpulkan bahwa Yoti atau yogurt tea yang sangat terjangkau dan juga minuman sehat dapat dan layak untuk dipasarkan ke masyarakat yang
yang tentunya dari segi kualitas sangat baik. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.